Di awal film, kita akan diperlihatkan sepasang kekasih yang akan melangsungkan pernikahan di sebuah gereja. Kedua mempelai itu adalah Natalia dan Darius. Tampak, kedua mempelai terlihat sangat bahagia. Kemudian scene berpindah seminggu sebelum pernikahan itu terjadi. Pada saat itu, Natalia dan Darius sedang pergi liburan ke Puerto Rico. Di sana mereka berdua tampak bahagia. Pada malam harinya, mereka berdua menari di sebuah pub di tepi pantai. Di sana, tanpa sengaja, Natalia dan Darius berkenalan dengan sepasang suami istri yang bernama Nicole dan Jason. Kebetulan Nicole dan Jason datang ke tempat ini untuk merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-20 tahun. Mendengar itu, Darius dan Natalia sangat ingin hubungan mereka awet seperti Nicole dan Jason. Kembali ke masa kini, secara mengejutkan, Natalia membatalkan pernikahannya dengan Darius. Tak lama kemudian, Darius menelpon Natalia. Darius memohon ke Natalia agar kembali kepadanya dan melanjutkan pernikahan mereka. Dengan tegas, Natalia mengatakan bahwa ia tak akan melanjutkan pernikahan mereka. Bahkan, Natalia memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Darius. Untuk menenangkan pikirannya, Natalia memilih pergi ke rumah almarhum ayahnya yang terletak di tempat yang terpencil. Darius yang mengetahui lokasi Natalia saat ini, ia mengutus beberapa anak buahnya untuk menahan Natalia di rumah itu. Anak buah Darius ini dipimpin oleh John. John memperingati kepada teman-temannya untuk tidak membunuh Natalia. Awalnya, John datang dengan sopan, yaitu dengan cara mengetuk pintu. Namun, karena suara musik yang keras, Natalia tak menyadari bahwa ada seseorang yang datang. Karena tak ada jawaban dari Natalia, John memberi perintah ke teman-temannya untuk berpencar mengelilingi rumah ini. Tak berselang lama, akhirnya Natalia menyadari bahwa ada seseorang di luar rumah. Tahu bahwa orang-orang itu adalah temannya Darius. Natalia pun berencana akan kabur. Sayangnya, keberadaan Natalia diketahui oleh John. Karena hal itu, Natalia pun langsung sembunyi. Bahkan, Natalia sempat berpapasan dengan si besar dan si cebol. Untuk berjaga-jaga, Natalia mengambil sebuah pisau dapur. Setelah itu, Natalia sembunyi di ruang lain. Kembali ke masa lalu, pada pagi harinya, saat di Puerto Rico, tanpa sengaja, lagi-lagi Darius dan Natalia bertemu lagi dengan Nicole dan Jason. Di sana, Darius bertanya ke Jason, di mana tempat untuk menyewa sebuah kapal untuk memancing. Jason menjawab, "Aku tak tahu. Jika kau mau, menumpanglah di kapalku." Mendengar itu, Darius pun tak mau melewatkan kesempatan ini. Kembali ke masa kini, setelah itu, Natalia pun mencoba kabur menggunakan sepeda motor. Sayangnya, aksi Natalia ini dihentikan oleh salah satu temannya John. Kesal, Natalia pun langsung membunuh pria ini menggunakan pisau dapur tadi. Tak lama kemudian, teman John yang lainnya berhasil menemukan Natalia. Syukurnya, Natalia berhasil kabur untuk sembunyi. Sialnya, saat sembunyi, keberadaan Natalia diketahui oleh si besar dan si cebol. Namun, dengan kekuatan super, dengan mudah Natalia mengalahkan si besar dan si cebol. Meow. Ternyata, John menyaksikan pertarungan Natalia barusan. Bukannya takut, Natalia menantang John untuk menangkap dirinya. Lalu, Natalia mengambil stick golf untuk dijadikan senjata. Tak lama kemudian, si hitam datang menemui John. Si hitam meminta kepada John agar membunuh Natalia. Si hitam sangat kesal dengan Natalia, karena Natalia sudah membunuh beberapa temannya. Mendengar itu, John pun setuju. Namun sebelum membunuh Natalia, John mengajak teman-temannya bersulang untuk menghormati teman-temannya yang sudah tewas. Kembali ke masa lalu, saat berada di kapal pribadi Jason, Jason mengatakan ke Natalia dan Darius, bahwa dirinya dan istrinya hidup di kapal ini setelah pensiun dari kerjaan mereka masing-masing. Dan secara mengejutkan, ternyata Jason menyimpan sebuah senjata api di lemari meja dapurnya. Tanpa sengaja, Darius melihat bekas luka di lengan Jason. Spontan, Darius pun bertanya ke Jason, "Luka itu kau dapat di mana?" Lalu Jason pun menjawab, bahwa pada tahun 1986, Jason dan 7 orang temannya dapat pekerjaan untuk membunuh seorang pejabat di sebuah negara. Setelah berhasil membunuh pejabat itu, Jason dan teman-temannya malah saling membunuh, untuk memperebutkan uang yang mereka peroleh dari hasil membunuh pejabat tadi.
Hingga pada akhirnya, Jason terkena tembakan di lengannya. Hebatnya, Jason lah yang berhasil bertahan hidup. Setelah selesai bercerita, mereka pun akan menikmati makanan yang sudah disiapkan oleh Jason. Di saat Natalia membantu Jason menyiapkan makanan, tanpa sengaja Natalia melihat senjata api milik Jason. Kembali ke masa kini, setelah itu, John dan teman-temannya memutuskan untuk berpencar mencari Natalia. Dengan hebatnya, Natalia berhasil membunuh John dan teman-temannya. I've never been in love. Setelah membunuh John, secara mengejutkan, ternyata si cebol masih hidup. Tanpa rasa ampun, Natalia pun langsung membunuh si cebol dengan cara yang kejam. That thing doesn't even fucking work, you stupid cunt. Kembali ke masa lalu, saat menikmati makan siang, ternyata Jason dan Nicole menyadari bahwa Natalia dan Darius adalah pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh mereka berdua. Ternyata Jason dan Nicole selama 20 tahun hidup di kapal, hanya untuk menghindari pembunuh bayaran yang akan mengejar mereka. Namun walau gimana pun, Darius dan Natalia tetap membunuh Jason dan Nicole. I piss you, really. Is it me? Kembali ke masa kini, setelah membunuh John dan teman-temannya, Natalia langsung pergi menemui Darius di rumahnya. Di sanalah, Natalia mengungkapkan kenapa ia membatalkan pernikahannya dengan Darius. Ternyata, Natalia ingin keluar dari persatuan pembunuh bayaran. Namun hal itu tak mudah, karena Natalia dan persatuan pembunuh bayaran memiliki kontrak. Yang mana, isi kontrak itu, siapapun yang bergabung dengan komunitas ini tak boleh keluar sampai ia mati. Jika ia mencoba untuk kabur, maka komunitas ini akan memburu mereka. Dan tujuan Natalia datang menemui Darius, hanya untuk mengajak Darius untuk kabur bersama-sama. Sayangnya, Darius menolak ajakan Natalia. Hingga pada akhirnya, Darius pun mencoba untuk membunuh Natalia. Namun yang terjadi Natalia lah yang berhasil membunuh Darius. Setelah membunuh Darius, Natalia teringat saat Darius melamar dirinya. Di akhir cerita, Natalia pun berencana akan kabur sejauh mungkin.